Yang terhormat Bapak Pengajar Praktikum, Bapak Irwan Nugraha Ardiansyah, dan yang terhormat para wakah, dan juga yang terhormat rekan-rekan teman sejawat, terima kasih sudah berkenan hadir pada diskusi Prakarsa Perubahan dalam memenuhi untuk tugas, yaitu visi dari guru penggerak. Baik Bapak Ibu Guru dan Bapak Pengajar Praktikum serta para wakah, saya langsung saja pada diskusi visi guru penggerak pada Prakarsa Perubahan ini. Saya berangkat dari visi. Nah, visi ini merupakan satu angan-angan, di mana ini visi ini merupakan tujuan bagaimana keinginan kita, ya, kalau saya katakan tadi itu dari tantangan, dari kelemahan dan tantangan ini, bagaimana kita didorong supaya menjadi potensi yang positif, jadi perubahan yang menjadi luar biasa. Karena pada prinsipnya dari nilai guru penggerak ini, bagaimana kita salah satunya ini dari keberpihakan kepada murid. Nah, kemudian dari visi ini tentunya tidak bisa secara langsung kita menentukan, ada beberapa tahapan. Nah, dengan pendekatan tahapan untuk mencapai kepada visi ini, saya menggunakan metode ATAP. Metode ATAP ini metode untuk pendekatan yang sangat sederhana sekali, di mana ini merupakan akronim atau singkatan, ya, dari aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Nah, untuk ATAP ini saya memotretnya hanya salah satu saja. Sebetulnya potensi yang sangat luar biasa dari sekolah kita, di mana sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sekolah kita sekolah besar dengan luas lahan 4 hektar, kemudian masa bangunan 6.565, dengan kegiatan ekskulnya 22 ekskul, dari mulai ikatan remaja masjid, bidang olahraga, dan lain macam sebagainya. Kemudian saya memotretnya bagaimana nih anak bisa meningkatkan eduteknologi. Nah, saya ilustrasikan dulu pada metode ATAP, yaitu saya mendorong kemajuan teknologinya itu pada tahap awal, yaitu, ya, awal di sini kemajuan teknologi yang menjadi tantangan karena kita tidak terlepas dari gawai atau HP selama 24 jam. Siklus kita tidak terlepas dari HP. Nah, kadangkala ada keluhan, ini anak selalu megang HP ketika belajar dan lain macam sebagainya. Nah, itu tantangan bagi Bapak Ibu guru, termasuk saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di situ pada aksi ini bagaimana anak didorong ke arah positif, ya. Jadi tidak penggunaan HP tidak selalu negatif. Nah, bagaimana ini anak pada aksinya ini membuat media pembelajaran dengan menggunakan HP. Kemudian pada pembelajaran di sini siswa menggemari pembelajaran yang disukainya. Nah, ini pada tahap tersebut. Jadi si siswa tersebut senang baik di berbagai mata pelajaran. Nah, kemudian dari situ ada kalimat-kalimat rumpang visi-visi kita yang tentunya saya tadi di awal mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan satu visi yang bagus, tetapi ada beberapa tahapan. Nah, tapi kita di guide dengan kalimat rumpang di sini,
Kalimat rumpang itu kalimat yang tentunya harus diisi ya. Nah, apa di situ? Seperti imaji kita terhadap murid kita atau cita-cita terhadap murid kita. Apa itu? Yang pertama, bagaimana memimpikan kita terhadap murid. Terus yang kedua, ya kepercayaan kita terhadap murid. Terus di sekolah kita mengutamakan murid itu seperti apa. Yang keempat, murid juga itu di sekolah harus sadar betul gitu ya. Ya nanti akan saya jelaskan. Terus yang kelima, sebagai warga di sekolah juga harus yakin apa yang harus diimpikan terhadap murid kita. Yang keenam juga kita dan warga sekolah ini paham ya terhadap kondisi sekarang, bahwa murid itu di dalam pembelajarannya itu sekarang itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dari atap tersebut, sehingga saya dari rancangan yang sebetulnya banyak masukan dari konsultasi dengan rekan sejawat, konsultasi dengan siswa dan lain macam sebagainya, sehingga saya memutuskan satu rancangan perubahan, yaitu dengan metode Bagja. Nah, metode Bagja ini adalah merupakan inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini apa? Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengenali aspek positif, di mana ini merupakan solusi bagaimana merencanakan strategi untuk perubahan yang lebih baik tentunya. Nah, itu langkahnya apa saja. Nah, seperti yang saya sampaikan atau saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa metode Bagja itu untuk B-nya kita buat satu pernyataan utama. Yang kedua, untuk A itu ambil pelajaran. Yang ketiga, G-nya itu gali mimpi. Yang keempat itu jabarkan rencana. Dan yang kelima itu adalah A-nya itu adalah atur eksekusi. Nah, setelah saya melakukan pendekatan dengan metode Bagja, sehingga saya menemukan meng-create satu visi yang kebetulan ini visinya itu mendekati dengan visi sekolah kita yang sudah jadi, gitu ya. Jadi saya hanya menambahkan di sini menghasilkan lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan profesional. Nah, ini visi dari guru penggerak saya sebagai prakarsa perubahan. Nah, dari situ ya prakarsa perubahannya ini dengan tantangan di kodrat zaman kita dengan teknologi, saya memotretnya hal terkecil terlebih dahulu, tidak langsung mungkin bisa diteruskan oleh Bapak Ibu guru yang CGP yang sekarang. Mungkin di teknologi lagi, mungkin di bidang kebersihan dan lain macam sebagainya. Jadi di sini prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edukteknologi. Edukteknologi itu saya tadi di awal yaitu penggunaan HP ya. Jadi bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi si anak merasa enjoy, merasa senang, begitu ya. Nah, dari prakarsa perubahan tersebut, jadi saya menggali pertanyaan ya, bagaimana ini untuk pertanyaannya meningkatkan kreativitas semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edukteknologi. Terus tindakannya melakukan dialog dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan teman sejawat, melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik yang terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik menggunakan edukteknologi. Yang ketiga adalah melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Ini untuk pertanyaan utamanya.
Kemudian untuk A-nya itu ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, siapa guru yang memiliki keahlian di bidang eduteknologi? Nah, ini bisa dijadikan satu inisiator nantinya bagi pelatihan-pelatihan seperti penggunaan teknologi dan lain, bisa menjadi keunggulan di sekolah kita. Itu dalam pembelajaran di kelas. Ya, mungkin Pak Wakal lebih tahu ke depannya untuk pemanfaatan teknologi ke depannya. Terus yang kedua, eduteknologi, pembelajaran apa saja yang diadopsinya di dalam kelas, gitu ya. Kalau di DPIB jelas itu sudah menggunakan komputasi, menggunakan aplikasi CAD dan 3 dimensi. Kemungkinan kedepannya bisa di-push untuk seperti pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memilih media atau eduteknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Itu untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk tindakannya? Yaitu mencari sumber referensi tokoh guru yang ahli di bidang eduteknologi. Banyak kalau di sini, Pak Waka, Pak Herman juga, gitu ya, dan Pak Yogi, Pak Indra lah. Nah, ini ya untuk penyelidikan. Kemudian penyelidikan yang kedua, mencari referensi media atau eduteknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan dan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Nah, itu untuk